punya kewajiban untuk menjaga donatur saya. Dan ketika donatur saya diserang secara hukum, maka saya akan turun di tangan. Kalau perlu buat bulat, gua keliling, gua gundulin ke perabot gua yang gondrong keren ini. Kalau misalnya gua bohong, oke? Mereka mengcreate dengan cara merekayasa mengumpulkan satu sosok. Yang saya katakan itu adalah hoax, fitnah, dan merupakan hanya rekayasa. Di tengah kesepakatan damai yang terus diupayakan oleh tim kuasa hukum Agus Salim dan tim kuasa hukum Novi mengenai overlapping klaim uang donasi 1,3 miliar, baru-baru ini muncul polemik baru. Berhembus kabar, sejumlah donatur mengalami kejadian tak menyenangkan usai mendapat ancaman dari Farhad Abbas yang sebelumnya mengatakan akan melaporkan para donatur terkait polling uang donasi 1,3 miliar. Salah satu donatur bahkan ada yang keguguran. Kuat diduga donatur tersebut syok mendengar akan dipenjarakan oleh Farhad Abbas. Sontak saja kejadian tersebut mendapat reaksi beragam dari sejumlah kalangan, tidak terkecuali Farhad Abbas yang ikut bereaksi. Jadi berdasarkan informasi yang beredar luas di masyarakat dan di media, bahwasanya diduga ada seorang wanita yang katanya hamil. Saya juga nggak tahu itu hamil apa enggak gitu ya, tapi kata media itu hamil kan gitu ya. Dan informasinya katanya ini sudah dilaporkan, dan kita melihat informasi dilaporkan ini juga kan tidak valid karena belum ada juga LP-nya atau STPL-nya atau nomor registernya atau apalah itu persangkaannya kepada yang bersangkutan kan gitu ya. Nah, hanya kita merasa apabila itu memang betul terjadi, kita berempati. Kok sampai sebegitu teganya? Nah, itu apabila memang itu betul dilaporkan. Memang dulu saudara FA ini kan mengatakan akan melaporkan satu persatu donatur berikut dengan pengacaranya, kan begitu ya. Nah, apakah dugaan kami sebagai kuasa donatur, apakah mungkin ini adalah salah satu yang diduga dilaporkan oleh FA? Cuman kan kita belum lihat itu ada laporannya. Hanya informasi di media berkembang katanya sudah dilaporkan. Dan pasca setelah dilaporkan, katanya terus mengalami keguguran. Lantas kita berpikir, kemungkinan bukan karena dilaporkan itu dia keguguran, kan begitu. Bukan karena, kami menyatakan bukan karena dilaporkan itu keguguran, tapi memungkinkan juga kalau benar dilaporkan, ya tentu namanya wanita yang hamil pasti akan ada depresi, pasti akan stres, terganggu kejiwaannya karena nggak semua orang kuat untuk dilaporkan, kan begitu. Atas dasar itu ya kita sangat berempati dan kita berharap supaya donatur-donatur kalau memang dalam hal ini merasa ketakutan juga nanti akibat diduga mau dilaporkan satu persatu, ya udah hubungin kami sebagai kuasa donatur, termasuklah ibu yang katanya keguguran ini. Kalau memang dia adalah donatur, karena di database kami sebagai kuasa donatur data itu belum ada nama itu, di polling juga nggak ada ya. Tapi katanya donatur berkembang di media. Kalau memang benar donatur, harusnya dia sudah menghubungin saya sore ini. Karena kita akan mengumpulkan beberapa donatur lainnya untuk melihat hasil polling akhir nantinya. Tapi kan sampai hari ini kan, sampai udah sore ini ya yang bersangkutan itu belum ada berkomunikasi kepada kita. Dan saya juga nggak tahu tinggalnya di mana itu. Ini hanya ingin memancing-mancing supaya donatur bilang dilaporkan Farhad jahat, supaya mereka dikasih kuasa. Ini yang terjadi saat ini. Nah, jadi ini adalah menurut saya adalah pengacara-pengacara ilegal. Pengacara yang mencari-cari. Mana ada pengacara awal yang membela Novi, kemudian mundur, membela donasi, donatur, kemudian berlawanan, kan aneh. Ya, udah deh. Dan mereka ini udah kita laporkan semua. Termasuk satu orang itu ada kita laporkan. Dan ini menyusul beberapa orang lagi kita laporkan, ya. Kita sudah berkoordinasi kemarin dengan para donatur, dengan para koordinator, donatur dan tim, ya kan. Jadi kita masih dalam tahap
menunggu rencana pelaksanaan perdamaian yang dilakukan oleh kan pada hari Selasa ya, besok tanggal 5 ya. Iya. Nah, jadi menunggu acara itu, namun kita sudah menyiapkan beberapa upaya hukum yang akan kita lakukan setelah ada kabar pelaksanaan itu dilaksanakan. Nah, ini masih dalam persiapan teman-teman semuanya sudah menyiapkan langkah-langkah hukum. Mungkin akan ada upaya-upaya hukum dari kegiatan rencana perdamaian yang dilakukan oleh pihak Novi dengan Agus Salim. Dan masyarakat perlu tahu ini, uang itu di Novi, di yayasannya, bukan di Agus. Hanya dibuat narasi seolah-olah warisan udah habis terbagi. Makanya Farhad Abbas pembela kaum lemah tampil di situ. Oke? Jadi mereka ini seperti plastik-plastik aja, nggak ada pengaruhnya. Karena uangnya di mereka. Jadi ngelawan gue, kecuali uangnya di gue malu, tapi kagak ada. Mereka ini hanya butiran debu. Ya, butiran debu. Udah, minggir. Ya kita harapkan mereka tetap komunikasi gitu kan, pengobatan, upaya hukum dan upaya mediasi juga ya berjalan juga gitu. Jadi kita pisah-pisahkan lah, jangan dicampur-campur melebar-lebar kemana-mana. Poin penting di sini adalah Novi tidak akan mundur satu langkah pun untuk ya berbuat kebaikan ya sebagai pejuang kemanusiaan. Itu aja poinnya ya. Apapun yang terjadi, kita akan langkah terus, jalan terus. Selain emak-emak, ada juga donatur viral. Salah satunya ada yang depresi, gegara Farhad akan melaporkan para donatur. Kejadian nahas lainnya juga dialami salah satu donatur yang dikabarkan depresi, lantaran diduga mendapat intimidasi. Tidak hanya mendapat tekanan, salah satu donatur tersebut juga mengaku sudah dilaporkan Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya. Kini, ia mengaku mengalami depresi dan tekanan hebat, usai anak-anaknya juga dikabarkan ikut terancam keselamatannya. Meski belum diketahui kebenarannya, pengakuan donatur yang mengalami kejadian tak mengenakan itu pun terlanjur viral di media sosial dan mendapat tanggapan dari Denny Sumargo yang mengaku siap turun tangan membela para donatur yang dilaporkan oleh Farhad Abbas. Saya mau bilang sama ke Bang Terang aja. Bang Terang tahu nggak di posisi saya seperti apa? Dari awal saya menyuarakan isi hati para donatur, teman-teman saya mendapat intimidasi luar biasa. Sampai anak-anak saya bahkan terancam keselamatan dan nyawanya. Abang tahu itu? Dan jujur Bang, saya punya beban moral yang sangat besar. Ke-10 kawan saya, dengan adanya kasus ini yang nggak terang benderang, malah meminta balik uang donasinya kepada diri saya pribadi karena saya yang mengcounter mereka semua. Abang tahu beban saya. Setega itu abang bilang saya nggak ikhlas Bang. Saya sangat ikhlas, bahkan saya diintimidasi luar biasa. Kenapa saya menghilang beberapa hari di Komali Bang Faktual? Intimidasinya luar biasa. Dan jujur ya, walaupun ada Farhad Abbas di bawah, saya udah mendapat surat cinta dari pelaporan Farhad Abbas. Udah sampai ke tangan saya Bang. Apa salah donatur sih di sini? Kenapa sampai donatur harus dilaporin gitu loh? Abang kasih tahu tuh ke Bang Ponda sana. Bilang Sabila udah dapat surat cinta dari Polda Metro Jaya atau laporan dari Farhad Abbas. Saya punya kok. Tapi saya nggak mungkin belak-belakan di sini Bang. Saya merasa resah pada donatur yang dilaporkan. Kenapa saya merasa resah? Karena uang donasi itu datang dari tempat saya curhat Bang. Donatur itu datangnya dari saya yang 1, sekian miliar itu. Saya punya kewajiban untuk menjaga donatur saya. Dan ketika donatur saya diserang secara hukum, maka saya akan turun tangan. Gus, lu mendingan cabut surat kuasa deh Gus. Kalau kata gua mah ya, cabut surat kuasa deh. Ini udah kejauhan ya, udah kejauhan.
Ya, ini udah sangat-sangat jauh, Well. Donatur dilaporin. Lain kali ya pakai otak ya, jangan pakai otot. Ntar kalau boneka patung pohon juga curhat, nanti dia ngomong, ujung-ujungnya nyerang saya. Akhirnya orang jengkel sama saya. Kesannya saya ini ngelaporin pohon, ngelaporin angin, ngelaporin hujan. Pembelanya adalah semua ini. Ya. Mana ada pengacara bisa dikasih kuasa sama pohon, sama angin, sama hujan? Kan tidak mungkin. Nah, apalagi namanya Salsabila itu. Salsabila sini. Kalau ada oknum nama Salsabila yang pernah saya laporkan taruhan 1 triliun taruhannya ya. Kalau saya pernah melaporkan oknum itu dan orang itu dipanggil polisi, kemudian gara-gara saya dia keguguran kandungan, ya catat ya. Mulai saat ini, Katanya memang dia mengalami depresi. Ya, kalau orang itu ada suruh nongol sama saya, tunjukin suratnya, tunjukin laporan saya. Kalau nggak ada berarti kena hoax semua, kena prank semua nih orang-orang yang pengangguran atau yang kurang kerjaan, yang punya tingkat kepedulian tapi salah alamat, ya. Itu aja, simpel kok. Seluruh harta kalau perlu gua bulat, gua keliling, gua gundulin ke perabot gua yang gondrong keren ini. Kalau misalnya gua bohong, oke? Orang-orang yang berani ngelawan gue, ngapain mau ketemu gue? Nggak usah, kita ketemu aja di kantor polisi atau di kantor pengadilan. Nggak usah lagi ngemis-ngemis mau ketemu gue, ya. Yang gue undang aja. Kita kan udah perang, ya udah kalau perang ayo. Gue tahu kalian udah nggak ada pelurunya, udah nggak bawa senjata ngelawan gue. Jadi hanya mau pura-pura mau damai, seolah-olah kemarin kita perang nggak ada. Gue bikin malu kalian supaya sampai kalian tuh ompong. Gue tunjukin ke Indonesia kalian tuh macan ompong. Cuman nguping-nguping doang, ngomong-ngomong doang, pengen eksis di sini. Padahal kalian tuh nggak ada apa-apanya, oke? Sementara itu, Farhad Abbas tidak mundur sedikit pun dari posisinya yang menolak dan mempertanyakan keabsahan polling uang donasi yang sebelumnya digagas oleh Novi dan tim kuasa hukumnya. Tidak itu saja, Farhad juga mempertanyakan langkah Novi yang menetapkan perwakilan kuasa hukum untuk para donatur yang disebutnya mengada-ngada. Atas hal itulah, Farhad Abbas akan membawa polemik baru tersebut ke ranah hukum. Salah seorang donatur yang katanya dilaporin oleh FA begitu ya, yang mana donatur tersebut kita nggak tahu juga sebenarnya dilaporinnya karena apa, LP-nya juga saya belum melihat. Apakah itu hanya sebatas ancaman atau tidak, saya nggak tahu juga. Tapi yang pasti begini teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin sampaikan bahwa mulai hari ini, sejak hari ini, saya akan berada pada pihak donatur begitu. Jadi saya akan berada pada pihak donatur dan saya akan mengawal para donatur yang memiliki aspirasi. Kita akan dampingi, kita akan melindungi dari segala jenis kriminalisasi, dari segala jenis perbuatan-perbuatan yang mengintimidasi para donatur. Sehingga saya ingin sampaikan kepada teman-teman, para donatur jangan pernah khawatir. Saya bersama dengan tim saya akan memberikan perlindungan hukum semaksimal mungkin kepada seluruh donatur. Kalau ada yang memang diganggu atau dilaporkan, atau para donatur yang memang diintimidasi atau mengalami suatu tekanan gitu ya dari pihak tertentu yang mana dalam urusan Novi dan Agus ini, maka saya minta kepada teman-teman para donatur silakan langsung hubungin WA kantor hukum saya. Tentunya saya akan mengawal kasus tersebut hingga akhir. Saat ini banyak advokat-advokat liar, pengacara-pengacara liar yang nggak jelas, yang tidak dicari di kantornya, nggak jelas kantornya di mana, ya, yang tidak jelas kantornya di mana, tapi mereka pakai modus mendukung NP, mencari perhatian, nyerang kita, akhirnya dipanggil. Nah, begitu dipanggil, begitu dikasih ring 1, ring 2, 3, 2 malu, mundur jadi pengacara donatur nggak tahu dari mana, ya. Nah, saya memperhatikan dan saya mencatat, ya, baik dari teman yang kita kenal maupun pengacara-pengacara menurut saya. Ada yang pengacara Tarzan, ada yang Bu Cherry, bule curip sendiri, ada yang mantan narapidana yang ngomongnya macam-macam, ya. Sehingga kita melihat mereka meng-create dengan cara merekayasa mengumpulkan satu sosok. Yang saya katakan itu adalah hoax, fitnah, dan merupakan hanya rekayasa.
Kalau seorang pengacara yang benar, kalau ada yang mengaku pernah dilaporkan oleh Farhad, kemudian dipanggil polisi, kemudian menggugurkan kandungannya, bukan langsung kami siap akan membela, melawan Farhad, menjadikan ini saatnya Farhad kita hancurkan. Tidak seperti itu. Kalau pengacara bilang, kamu siapa? Kamu donatur. Mana sumbanganmu? Bukti sumbanganmu mana? Nah ini berapa? 7.000 perak, 10.000 perak, atau 1 juta atau 100 juta? Kemudian mana laporannya Farhad Abbas? Mana laporannya Farhad Abbas? Sampai sekarang satu orang donatur pun yang mengatakan berani minta uang kembali pun tidak ada. Jadi saya anggap tidak ada. Bagaimana itu laporan ada? Nah, dan itu merupakan satu bentuk rekayasa keji, fitnah yang sengaja dibentuk oleh lawyer-lawyer yang tidak ada kantornya, pengacara-pengacara yang tidak ada izin dan tidak pernah ikut kode etik advokat. Rata-rata mereka ini nggak jelas. Lihat aja penampilannya. Dari pengacara itu kelihatan dari bajunya, penampilannya, gayanya kelihatan. Dari otaknya dan rekam jejak selama ini dia mengadili siapa, beracara dengan siapa. Tapi kalau ini pengacara TikTok, bukan pengacara kayak kami ini, pengacara taktik ya, yang pakai otak dan banyak intrik maupun banyak otak inisiatif ya. Nah, kemudian beberapa selebriti terpengaruh dan mengatakan akan di belakang menghadap Farhad. Apa sih kalian ini? Bayangkan kalau kalian sudah menyumbang dan memberi sumbangan, menyatakan bahwa yang nama Salsabila itu adalah benar, ternyata itu hoax, itu bodong. Berarti kalian semua ini bodong semua, dibodoh-bodohin sama orang. Ya, oleh karena itu saya katakan yang itu namanya hoax action itu admin ya, menjadi catatan kita untuk kita laporkan. Kita laporin sampai lu mewek-mewek ya. Kamu adalah admin Komal yang menurut saya penjahat. Pablo sudah kita laporkan, udah di BAP semua kita, tinggal manggil dia, oke? Polling uang donasi yang sempat ramai dan membuat kegaduhan lantaran mendapat tentangan keras dari pihak Agus Salim melalui kuasa hukumnya, Farhad Abbas, juga menarik perhatian sejumlah kalangan. Tidak terkecuali dari para praktisi hukum yang menekankan status hukum polling uang donasi. Lantas, seperti apa aturan polling dipandang dari aspek hukum? Dan seperti apa pula aturan mainnya? Donatur itu bukan urusan saya. Tapi gara-gara ada orang-orang bikin polling, nanti pollingnya dia menjadikan dasarnya gitu. Emang boleh pakai polling ke pengadilan? Ya dia disebutin misalnya 1.000 orang namanya, kasih 1.000 surat materai, kasih kuasa. Hanya gara-gara uang 17.000 menunjuk pengacara bayar berapa, ya kan? Udah deh, kalau pengacara itu masih nisap-nisap ini mah udah gak usah ngaku pengacara ya. Jadi tukang masak aja. Sepanjang mereka kemudian bisa membuktikan ada surat kuasa dari para donatur ke mereka, statement mereka adalah statement yang punya legal standing, yang punya dasar hukum, karena mereka adalah kuasa hukumnya para donatur. Tapi kalau pada kenyataannya mereka tidak punya surat kuasa, omongannya mereka ya kosong aja. Kalau nggak punya surat kuasa, nggak bisa membuktikan ini surat kuasa nggak ada, ya omongan mereka kosong aja, nggak punya makna. Kalau aku lebih serahkan ke donatur ya, itu kan semua hak donatur karena itu adalah uang mereka. Dan kalau aku pribadi, aku mengopen di yayasan itu untuk peruntukannya memang untuk pengobatan, tapi kita kembalikan lagi semua ke donatur tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.